Semangat pagi Indonesia. Bersama lagi di channel Indonesian Mining Stock. Cuannya para miners. Selamat menikmati. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait gurita tambang dan juga market cap. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dua raksasa tambang batubara, yaitu ITMG dan Adaro Energy. Kita mulai dari PT Indo Tambang Raya Megah, atau dikenal dengan ITMG. Melihat dari bisnis unit yang ada di ITMG Group ini, cukup banyak miners. Yaitu ada Kitadin Embalut dengan produksi 1,7 juta per tahun. Lalu ada Indominco sebesar 7,1 hingga 7,2 juta per tahun. Selanjutnya ada Trubindo dengan target produksinya 3,9 juta. Ada Geraha Panca, ada Barindo. Dan terakhir paling bawah itu ada di Jorong dengan produksi 1,3 sampai 1,4 juta ton. Nah, laporan ini saya ambil dari Q2 tahun 2021 yang dirilis pada tanggal 18 Agustus. Ini masih cukup fresh jika melihat tanggal sekarang. Jika merujuk pada pencapaian produksi per kuartal, bisa kita lihat di grafik batang yang ada di tengah. Ini merupakan pencapaian produksi dan juga stripping ratio. Saya yakin para miner sudah paham terkait stripping ratio. Nah, di Q2 di 2020, actual produksi mencapai 4,4 juta, selanjutnya 4,9, dan di Q4 itu mencapai 4,6. Lalu bagaimana dengan 2021? Cukup signifikan meningkat dari 4 juta di kuartal pertama, lanjut di Q2 4,7, lalu diforecastkan di Q3 5,5. Nah, sedangkan target tahunan di 2021 ITMG itu mencapai di 19 juta hingga di 19,9 juta. Selanjutnya kita lihat dari kinerja keuangannya. Dari Q1 2021 hingga Q2 2021 terlihat call sales terjadi peningkatan 19%. Harga batubara atau harga jual batubara actualnya meningkat 18% dari harga 68 di Q2 rata-rata di 80. Selanjutnya total revenue, tentunya ini mengikuti kenaikan harga batubara. Cukup signifikan yaitu 38%, mencapai 392 juta dolar. Dan terakhir di net income sangat signifikan yaitu sekitar 80% dari Q1 42 juta, di Q2 mencapai 76 juta. Nah, kalau kita compare semester 1 di tahun 2020 dan semester 1 di tahun 2021, call sales memang sedikit menurun 19%, tapi harga batubara cukup menanjak yaitu 34%. Total revenue sedikit meningkat 4%. Tapi kalau kita lihat di net income, wow, 3 kali lipat, 312%. Dengan peningkatan harga batubara acuan di bulan Juni, Juli, Agustus, bahkan di September, tentunya ini memberikan nilai positif bagi ITMG. Ini terlihat dari kinerja di Q2, revenue meningkat sekitar 80%. Nah, di sini Indonesian Mining Stock mencoba melakukan forecast terkait harga batubara acuan dengan asumsi yang cukup pesimis, di mana di bulan Oktober mengalami penurunan 10%, selanjutnya 20% dan 30% di Desember. Nah, dengan mensimulasikan harga batubara acuan dan juga komponen-komponen lainnya, di sini Indonesian Mining Stock melihat di Q3 dan Q4 dengan jumlah penjualan batubara yang mencapai target di 19,4 juta dalam 1 tahun, terlihat bahwasanya secara per kuartal net income PT Indo Tambang Raya Megah mengalami kenaikan yang signifikan di Q3 sebesar 185 juta dolar. Hal ini tentunya terkontribusi dari harga batubara yang di Q2 secara rata-rata 80 dolar meningkat cukup signifikan di Q3 115. Lalu di Q4 mengalami penurunan untuk harga batubaranya sekitar 104,48 dolar per ton. Net income-nya juga menurun hingga mencapai 128 juta. Tapi secara keseluruhan di tahun 2021, Indonesian Mining Stock memperkirakan pendapatan bersih dari Indo Tambang Raya Megah itu mencapai 431 juta dolar tentunya. Lalu bagaimana proyeksi harga saham ITMG sendiri ke depan?
Jika kita melihat dari analisa sebelumnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk net income dari ITMG. Nah, kalau kita lihat dari grafik yang ada di sini, menunjukkan memang dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September mengalami kenaikan. Tapi memang sempat di bulan September mengalami koreksi yang tidak cukup signifikan, di mana terjadi penurunan dari harga 17.500 di bulan Agustus turun menjadi 15.000. Namun dalam satu bulan meningkat kembali ke 17.500, bahkan lebih mendekati di 18.000. Nah, Indonesian Mining Stock di sini tidak melakukan asumsi berapa kenaikan ke depan. Tapi kalau kita lihat dari channel sebelumnya, di video sebelumnya terjadi big wave atau gelombang besar di bulan Desember. Nah, kita harapkan hal itu terjadi. Semoga tidak ada sentimen negatif terkait harga batu bara khususnya dan juga pencapaian produksi di Indo Tambang Raya Megah. Karena di bulan tersisa ini merupakan bulan-bulan basah di beberapa site. Namun dari pengalaman yang ada, kita melihat tidak terlalu signifikan karena saya yakin tambang sebesar ITMG akan melakukan water management yang sangat baik untuk mencapai target produksi. Kita melanjutkan pembahasan di saham tambang batubara berikutnya, yaitu di Adaro Energi atau dikenal dengan ADRO. Kalau kita lihat dari pemaparan yang ada 7 konsensi yang dimiliki oleh Adaro. Pertama, Adaro Indonesia. Yang kedua, Balangan Coal. Yang ketiga, Adaro Met Coal Company. Ini merupakan tambang batubara yang bergerak di metallurgi coal dengan reserve 89 juta dan resource yang cukup besar, sekitar 864 juta. Lalu ada MIP di Sumatera. Selanjutnya ada BEE di Sumatera juga. Kemudian BEP di Kalimantan Timur. Dan terakhir di Kestrel Coal Mine di Queensland, Australia. Ini merupakan premium HCC. Nah, kalau kita lihat dari target produksi dari tahun 2016 cukup meningkat dari 52 sempat turun ke 51 juta dalam 1 tahun. Lanjut di 2018 54 dan di 2019 pencapaian terbesar yaitu di 58 juta. Kemudian di 2020 cukup menurun menjadi 54 dan di 2021 dengan forecast berada di angka 52 juta hingga 54 juta ton. Lalu bagaimana pergerakan dari tambang-tambang batubara yang dimiliki oleh PT Adaro? Kalau kita lihat di sini tutupan itu memberikan kontribusi yang cukup besar dari segi produksi. Selanjutnya Wara, lalu ada Paringin. Paringin ini di tahun 2020 sepertinya produksinya cukup memberikan kontribusi, namun di 2021 seiring berkurang. Lalu ada Balangan Coal yang cukup konsisten. Lalu ada AMC. Kalau kita lihat AMC ini mulai berproduksi di tahun 2017. Lihat dari grafiknya cukup meningkat hingga di 2021. Lalu MIP yang memberikan kontribusi di 2021. Sedangkan untuk stripping ratio kalau kita lihat dari tahun 2010 itu berada di angka sekitar 5, lalu sempat naik ke angka 7, kemudian turun seiring waktu di 2018, 19, 20, bahkan di tahun 2020 hingga mencapai SR4. Selanjutnya di tahun 2021 meningkat kembali di SR5. Nah, kita lanjutkan ke laporan keuangannya sendiri. Di tahun 2020, semester 1, produksi mencapai sekitar 27 juta. Kalau di 2021, sekitar 26,49 atau menurun sekitar 3%. Begitu juga dengan coal sales, hingga semester 1 2021 sekitar 25 juta, compare to 27, terjadi penurunan 5%. Lalu dari OB sendiri mengalami peningkatan sekitar 12%. Itu terlihat dari SR yang disampaikan sebelumnya, dari SR4 naik menjadi SR5. Net revenue sendiri mengalami kenaikan 15% di tahun 2021. Selanjutnya kita lihat cashnya cukup besar, sekitar 1.208 miliar USD dollar. Nah, kalau untuk capexnya sendiri di tahun 2021 mengalami penurunan dari 115 di tahun sebelumnya. Tahun 2021 turun 36%.
Di sini juga Indonesian Mining Stock mencoba menganalisa terkait website baru dari Adaro, yaitu adarominerals.com. Kalau kita melihat secara sekilas, adarominerals.com ini hanya meliputi beberapa perusahaan yang khususnya berada di Adaro Medcoal. Di dalam website itu pun tersampaikan bahwasanya laporan keuangan dari tahun 2018 hingga 2020 dari segi revenue sudah mengalami peningkatan. Dari 2019 sekitar 109 juta dolar, cukup meningkat di tahun 2020 yaitu 123. Tapi kalau kita lihat di sini, cost of revenue dan juga operating income masih mengalami nilai minus. Di tahun 2019 sempat positif di 15 juta, tapi di 2020 mengalami penurunan kembali. Namun yang cukup kita perhatikan adalah operational EBITDA, di mana nilainya mengalami peningkatan dari 2018. Cukup signifikan di 2019 sebesar 36, tapi di tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 5 juta dolar. Nah, ini sekilas mengenai Adaro Minerals. Mungkin bisa menjadi bahasan lanjutan di channel berikutnya. Terkait pergerakan sahamnya sendiri, seperti yang disampaikan di video-video sebelumnya, itu diperkirakan akan ada big wave di bulan November, Desember, Januari. Kalau kita lihat dari harga batu bara yang cukup naik signifikan, begitu juga harga metallurgi coal, bisa jadi Adaro juga akan mendapatkan sentimen positif di 3 bulan tersisa, Oktober, November, Desember. Miners, sebaiknya kita lebih melihat lagi ke dalam pergerakan saham-saham ITMG dan juga Adaro di beberapa minggu ke depan. Ini menjadi poin penting, jangan sampai kita ketinggalan kereta. Karena naiknya kalau kita lihat di tahun 2020, di Desember, wow, cukup fantastis. Oke, miners, terima kasih atas waktunya. Kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat pagi Indonesia. Salam cuan bagi para miners.